Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena ini saya rekam, ini saya mulai saja. Jadi nanti sambil menunggu lainnya daripada waktunya habis. Nanti habis rekaman ini nanti saya candelkan, saya linkkan dengan YouTube. Jadi sehingga nanti kalau yang ketinggalan nanti bisa ngikuti lewat jalur YouTube. Gitu ya. Karena, nah ini sifatnya menyambung dari video yang pertama tadi. Sebetulnya video yang pertama, yang kedua itu sudah saya buat. Tapi ternyata konversinya itu error, sehingga nanti ini kita tambahkan. Nah, yang video pertama itu sebenarnya dengan kelas lain memang. Nah ya ini pakai bagiannya kelas I gitu ya. Nanti dipakai bersama-sama. Oke, kurang lebih kita akan membahas hal-hal yang sebetulnya belum di-online-kan. Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah masalah kewirausahaan, kemudian konteks bisnis global, sama mengelola bisnis, perusahaan bisnis. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengerjakan kuis-kuis gitu ya, kuis yang mungkin sekaligus membahas. Ada yang mau tanya lagi? Baru 2 yang tanya tadi. Kalau tidak ada berarti sudah clear semua ya. Ini Mas Jenny. Untuk deadline-nya itu besok pagi. Untuk selanjutnya kalau ya, kita lanjutkan. Saya lanjutkan dari pembahasan mengenai kewirausahaan yang tadi, yang dimana kalau yang sudah melihat video pertama 7.1 itu sebetulnya sudah bicara mengenai bagaimana proses bisnis itu dimulai, terutama adalah karena masalah, kemudian karena kebutuhan, ya, karena diinginkan, dan diciptakan. Yang 1 sampai 3 itu sebenarnya aspek pasar. Nah, aspek pasar. Nah, yang ketiga itu, yang keempat itu adalah sebenarnya aspek kompetensi. Artinya ketika kita ingin memulai usaha itu ya harus dilihat pasarnya. Apalah artinya kita bisa membuat kalau kita nggak bisa memasarkan atau tidak dibutuhkan atau tidak menyelesaikan masalah, gitu kan? Ketika kita memiliki suatu produk atau jasa menyelesaikan masalah, menjadi seorang dokter, jasa itu pasti laku, gitu kan? Ketika ada masalah, ya misalnya dokter kalau nggak ada orang sakit, paradigmanya ya nggak akan dapat uang. Jaksa nggak ada masalah ya nggak dapat uang, itu karena masalah. Tapi beda dengan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan itu memang ada masalah atau enggak ya akan pakai. Apa contohnya misalnya kayak beras, tapi ngambil untung nggak banyak. Itu aspek pasar. Kemudian aspek yang diinginkan, seperti apa? Itu aspek pasar lagi, misalnya jilbab. Jilbab itu fungsionalnya adalah menutup aurat. Tapi mungkin ada model-model tertentu yang perlu menjadi keinginan. Motor atau mobil. Mobil itu memindahkan alat transportasi, roda 4 misalnya gitu. Tapi ketika memang ada orang-orang tertentu yang kelebihan uang, itu mobil akhirnya memilih yang diinginkan. Yang diinginkan gimana? Yang cc-nya besar, yang bentuknya mewah, gagah, dan sebagainya. Itu sifatnya sudah keinginan, bukan fungsional, bukan kebutuhan lagi. Kebetulan yang terakhir adalah yang karena aspek itu harus diciptakan. Artinya apa? Kadang orang konsumen itu nggak butuh secara fungsional, tapi misalnya HP dulu alat komunikasi. Sekarang diberikan alat ngerekam, diberikan untuk mengirim gambar. Itu karena memang diciptakan oleh para ahli supaya apa? Timbul minat-minat baru. Timbul minat-minat baru.
Oke, saya lanjutkan. Beberapa kuesioner saya kira sudah terjawab semua, hanya yang belum apa ya, misalnya nanti bisa ditanyakan ya. Oke. Yang belum yang mana ya yang perlu mau ditanyakan? Nah, ini kewirausahaan itu. Ini slide-nya agak beda, nanti saya tambahkan di di materi ya. Tapi isinya kurang lebih sama. Nah, nah, kemudian cara memasuki dunia usaha. Nah, kalau dunia usaha itu, kalau saran saya, paling gampang dan paling mudah itu dengan cara apa? Melalui hobi. Mohon itu yang suaranya masih nyala dimatikan dulu biar nggak ganggu. Bintang-bintang. Suaranya siapa ya itu ya? Tolong diingatkan itu siapa itu? Armas ya? Oke. Ini share-nya saya kelihatan apanya? PowerPoint atau apa, Mbak? Ya, saya rasa cukup. Oke, saya lanjutkan. Jadi ketika kita memulai suatu usaha itu bisa paling gampang adalah dengan melalui hobi. Ya, dengan hobi. Karena dengan hobi kita capek, kita kehilangan uang itu nggak masalah. Karena salah satu penentu keberhasilan usaha adalah melalui kemungkinan akan daya tahan. Daya tahan terhadap apa? Daya tahan terhadap modal, antara stamina, jangan sampai kita belum berhasil itu putus di tengah jalan atau berhenti. Yang kedua adalah melalui merintis usaha baru, benar-benar dari usaha baru yang kita ciptakan. Kemudian yang ketiga memasuki bisnis keluarga atau ini ngerekam ada ya. Nah. Suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sip, ya. Ya. Melalui bisnis keluarga ketika Anda mungkin orang tuanya punya selipan gitu kan. Nggak apa-apa kita masukin itu, tapi biasanya zaman dulu kalau punya selipan beras kayak gitu ya hanya mendapatkan misalnya jasa pembayaran beras sama dapat sekam padi yang menumpuk sama bekatul misalnya gitu. Nah, karena Anda memiliki sikap cendekiawan yang luas, lebih luas, mohon maaf ini sering pada ganggu itu ya, suara-suaranya itu jadi nggak. Ini suaranya siapa ya?
Jadi dengan bisnis keluarga ini misalnya akhirnya Anda membuat suatu misalnya sama-sama beras gitu aja. Konsepnya beda. Ketika Anda hanya menyelip jasa, kemudian Anda mendapatkan upah, atau nyelip untuk dirinya sendiri kemudian dikarungi, kemudian dijual dalam bentuk 50 kilograman atau berapa truk itu dalam karung-karung, Anda mulai berpikir bagaimana yang masuk supermarket itu adalah yang di packing 5 kiloan. Nah, seperti itu. Artinya kalau Anda lihat yang di packing di supermarket 5 kilo itu harganya itu rata-rata minimal 60.000 se-5 kilo. Artinya masuk ke 12.000 per kilo. 12.000 per kilo. Sedangkan kalau Anda jualan di warung dengan cara curah itu paling banter 10.000. Nah, itu adalah cara-cara konsep baru dalam berbisnis. Kemudian kerjasama manajemen atau franchising. Nah, dengan kerjasama manajemen ini mungkin Anda punya modal, punya lahan, kemudian manajemennya dikelola oleh orang lain atau manajemen lain, misalnya Alfa, Indomaret, dan sebagainya. Nah, kemudian bisa membeli perusahaan orang lain. Nah, mungkin di antara kebanyakan gitu kan, di antara kita kan mungkin yang punya modal besar, itu artinya bisa kerjasama manajemen dan franchising, saya kira tidak ada 5% dari seluruh misalnya mahasiswa. Ya, paling gampang apa tadi? Melalui hobi, atau melalui rintisan usaha baru yang dengan modal yang tidak terlalu besar, atau meneruskan usaha orang tua. Jadi dengan konsep baru, meneruskan usaha orang tua dengan konsep baru. Orang tua dengan misalnya jualan bubur ayam pun gitu pun, itu bisa menjadi konsep baru seperti apa? Misalnya contohnya bubur Mang Iwan itu adalah konsep baru karena di setiap perempatan di Purwokerto itu ada beberapa titik yang jualannya pagi atau 24 jam. Itu sudah konsep baru juga gitu. Oke. Saya lewati. Nah, di sini ada karakteristik kewirausahaan. Jadi apa itu wirausaha? Dalam konteks manajemen, pengertian wirausaha itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya. Ini sekaligus menjawab kuesioner nomor 4, ya. Yaitu mampu mengelola finansial atau keuangan, bahan mentah atau material, kemudian tenaga kerja, labor, dan menghasilkan suatu produk atau bisnis baru, proses baru, ataupun pengembangan organisasi baru. Nah, cirinya pengusaha wirausaha itu apa? Itu menurut Meredith itu ada 6 di sini ya. Jeffrey J. Meredith itu ada 6. Yang pertama itu adalah percaya diri, yaitu memiliki keyakinan, ketidakketergantungan terhadap orang lain, kemudian memiliki individualitas dan optimisme. Nah, itu adalah ciri dari karakter seorang wirausaha. Jadi memiliki percaya diri. Mungkin kadang-kala di awal Anda mungkin akan kerjasama, tetapi ketika Anda ditinggalkan oleh kerjasama, Anda bisa menjalankan sendiri. Saya berkali-kali mengalami hal seperti itu. Jadi jangan mundur, jangan mundur. Ketika Anda sudah kerjasama dengan orang lain, itu artinya Anda sudah 50% jalan. Nah, ketika tambah 10% aja, itu menjadi 60%. Artinya kalau 60% jalan, berarti yang 40% tinggal sambil jalan nanti. Melengkapi, membesarkan, mengembangkan, mencari keuntungan. Karena yang 50% tadi adalah sifatnya kerugian. Kalau kita hentikan, maka otomatis kita rugi yang 50% tadi. Nah, dengan cara apa? Supaya tetap jalan. Nah, itu dengan cara memiliki kepercayaan diri. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi apa-apa ada pekerjaan kita ditantang itu harus diselesaikan. Kemudian hasilnya bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik daripada hari ini. Memiliki ketekunan, ketabahan, tekad kerja keras yang kuat, memiliki dorongan kuat, memiliki energitas yang tinggi, dan memiliki inisiatif. Ciri yang lain adalah apa? Pengambilan risiko. Karena sifat dari pengusaha, kemarin siang saya didatangi oleh dua mahasiswa saya, dua mahasiswa
dua mahasiswa istri saya itu datang, yang mohon maaf kalau biasanya ini ya, biasanya itu mahasiswa yang duduk belakang. Nah, karena yang duduk-duduk depan itu calon apa? Calon dosen, calon guru, kemudian calon orang laboratorium, gitu kan, calon peneliti, itu biasanya duduk di depan. Nilainya bagus. Saya tidak menyarankan duduk di belakang juga, wong saya biasanya duduk di depan, gitu kan. Tapi alhamdulillah saya juga peneliti, saya juga dosen, saya juga pengusaha. Nah, itu. Jadi bisa semuanya. Kalau bisa semuanya, Anda nanti bisa bukan mengejar uang, tapi dikejar uang suatu saat gitu. Jadi gitu. Berani ngambil risiko, artinya apa? Yang saya tahu mahasiswa yang kemarin datang ke rumah saya itu adalah mereka keterima pegawai pun nggak diambil, pegawai negeri pun nggak diambil, karena dia ingin menjadi seorang pengusaha. Tapi sekarang setelah teman-temannya mungkin baru menjabat sebagai staf atau supervisor, dia sekarang sudah menjadi seorang direktur, sudah menjadi seorang owner dengan penghasilan transaksi yang sangat gede. Nah, itu, dan sambil bisa jalan-jalan ke sana kemari. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan ya, yang bisa menanggapi saran dan kritik, menerima masukan dari orang lain. Kemudian memiliki originalitas, ya, yaitu memiliki jiwa inovatif dan kreatif. Apa bedanya kreatif dan inovatif? Secara umum adalah kreatif itu adalah proses berpikirnya. Kemudian inovatif itu adalah pewujudan dari berpikir yang kreatif. Kemudian memiliki banyak sumber, memiliki literasi wawasan yang luas, dan memiliki yang terakhir adalah memiliki orientasi masa depan atau pandangan yang ke depan yang perspektif. Jadi melihat orang lain nanti pada saat ini akan menjadi seorang manajer, menjadi apa, dia sudah berpikir memiliki berapa perusahaan, seperti itu. Perusahaan ini kemudian ada integrasi vertikal ke depan atau ke belakang. Nah, sekarang saya bahas ini. Ini agak saya percepat karena pertanyaan. Dari sisi yang mendirikan, perusahaan itu ada 3. Ini sekaligus menjawab mana ya? Nah, nomor 6. Sebutkan jenis-jenis perusahaan berdasarkan yang mendirikan. Yang mendirikan itu ada 3. Ya. Yang satu adalah perusahaan negara. Masing-masing memiliki ciri, kelebihan, dan kekurangan. Nah. Terdiri dari perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan terbatas, perusahaan persero, dan perusahaan daerah. Nah, beberapa nilai kebaikan dari perusahaan negara adalah yang mementingkan keperluan masyarakat. Jadi ini masuk pasal undang-undang yang ini yang menyangkut kepentingan umum dikuasai oleh negara. Makanya apa? Seperti perusahaan listrik, perusahaan telekomunikasi itu biasanya dikuasai oleh negara karena untuk menyangkut kepentingan umum. Kemudian tidak mencari keuntungan besar, ini teorinya. Tapi faktanya sekarang itu hampir semua perusahaan negara itu sudah banyak yang berpindah tangan ke perusahaan swasta. Nah, meskipun di perusahaan negara pun sebetulnya ya nyari keuntungan, faktanya kebanyakan yang dari anu juga mahal gitu kan. Kemudian ketidakbaikannya perusahaan negara adalah kurang mengandalkan prinsip ekonomi, artinya bukan semata-mata keuntungan tapi juga sosial. Kemudian tenaga kerjanya kurang disiplin, itu cerita lama. Jadi kan di BUMN kayak gitu kan cenderungnya lebih bebas gitu kan. Nah, makanya sekarang kayak ada Jiwasraya yang collab kayak gitu ya karena kurang itu, kurang mendapatkan manajer perusahaan yang kurang cakap gitu kan. Pikirannya selalu ada bantuan dari pemerintah. Adanya misalnya apa itu? Kayak
kayak Garuda gitu kan. Ada lo cerita-cerita saya itu naik misalnya Turki Airlines itu bisa penuh semuanya. Harganya lebih murah, bisa penuh. Tapi kalau naik Garuda itu, adik saya naik Garuda sama-sama umrah itu diisi hanya mungkin ya ini hanya mungkin bisa jadi datanya salah, tapi kira-kira fakta gitu. Mungkin lebih mahal naik Garuda itu, tapi isinya hanya paling 30%. Jadi dibiarkan kursinya kosong. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perusahaan swasta atau state company. Ya. Yang state company itu adalah yang perusahaan negara. Baiknya perusahaan swasta itu kalau perusahaan swasta itu namanya private company, kalau perusahaan negara namanya state company. Nah, kebaikan perusahaan swasta itu adalah bekerja atas dasar prinsip ekonomi, artinya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian tenaga kerjanya bekerja secara disiplin, artinya profesional, kemudian manajer perusahaan itu cenderung bisa dipertanggungjawabkan. Ini semua maksudnya apa? Makanya di perusahaan-perusahaan swasta itu walaupun bahan bakunya beli, manajernya bayarnya mahal, investasinya mahal, tapi masih untung. Beda perusahaan nyun sewu, kalau BUMN sejenisnya itu wong sumber daya tinggal ngambil, istilahnya terima warisan dari zaman penjajahan, tapi masih kadang rugi. Kayak Jiwasraya rugi, kalau Telkom mungkin nggak tahu rugi atau enggak, Garuda rugi, dan semuanya rugi. Padahal perusahaan-perusahaan besar. Nah, ketidakbaikan perusahaan swasta itu adalah tidak memberatkan masyarakat, dianggap memberatkan masyarakat, konsumen. Kemudian yang dipentingkan keuntungan besar, kurang mempertahankan penderitaan masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah perusahaan campuran, di mana adalah terdiri dari negara dan swasta. Negara dan swasta. Nah, ini biasanya kepemilikannya itu pemerintah 51, swasta 49. Supaya apa? Pemerintah masih memiliki penguasaan tertinggi. Dan ini kebanyakan perusahaan sekarang yang negeri murni, negeri 100% hampir nggak ada sekarang. Nah, kemudian perusahaan dari segi lapangan yang diusahakan, itu ada dua. Perusahaan produksi menghasilkan barang, yaitu terdiri dari apa? Pengumpulan itu kayak apa? Tambang, gitu ya, pertambangan. Kemudian agraris itu pertanian, kemudian juga perkebunan, kemudian perusahaan industri, yaitu mengolah, mengkonversi industri itu, misalnya pasir besi menjadi biji besi, serat alam, kapas menjadi kain, itu adalah perusahaan-perusahaan industri. Kemudian yang kedua adalah perusahaan jasa, di mana merupakan perantara atau pengangkut, contohnya adalah perusahaan perantara, pengangkutan, dagang, asuransi, pergudangan. Jadi tidak menghasilkan barang, tapi menghasilkan suatu jasa atau servis. Nah, ini sudah menjawab nomor 6 dan 7. Kemudian yang nomor 8 itu tidak di sini, tapi sudah diterangkan di awal. Di awal-awal saya kuliah, jadi ada 5 kekuatan persaingan atau 5 force of competition, jadi nomor 8 itu untuk memenangkan persaingan bisnis suatu organisasi itu ada 5 kekuatan persaingan. Yang pertama adalah setiap industri itu akan bersaing dengan industri sejenis. Misalnya contohnya apa ya? Contohnya kita ambil contoh perusahaan apa ya? Bakso gitu ya. Bakso saya anggap perusahaan gitu. Ketika Anda memiliki perusahaan yang menyediakan bakso gitu, atau mie ayam atau sejenisnya apalagi gitu, maka Anda juga bersaing otomatis dengan industri bakso sejenis gitu kan. Ketika di sekeliling Anda, di kota Anda banyak bakso, otomatis pasar Anda secara prinsip itu berkompetisi atau bersaing. Yang kedua, itu adalah karena adanya pendatang baru. Jadi ketika ada pendatang baru, otomatis secara prinsip konsumen itu akan berkurang karena sebagian adalah ke penjualan bakso yang lain. Yang ketiga, ya, tadi putus ya. Iya, Pak. Sekarang nyambung lagi sudah ya. PowerPoint-nya kelihatan nggak? PowerPoint-nya masih kelihatan.
Ini PowerPoint-nya di tempat lain, itu kayaknya di bab itu di. Belum hilang Pak. Ya, ini enggak di sini. Jadi saya ngomong aja. Jadi tadi sampai ketiga. Sorry, bentar saya minum dulu. Haus. Ya. Yang ketiga, kalau yang pertama itu industri sejenis. Jadi kalau kita membuka bakso, maka bersaing juga industri bakso. Yang dua, karena adanya pendatang baru. Jadi ketika ada penjual bakso baru, maka industri Anda akan terancam atau setidaknya pasarnya berkurang. Kemudian karena adanya produk substitusi atau produk pengganti. Misalnya kalau adanya hanya bakso, mungkin orang lapar makan bakso. Tapi ketika di situ ada orang yang suka mie ayam dan ada yang jualan mie ayam, itu menjadi pengganti. Atau soto gitu ya. Soto itu termasuk pengganti. Substitusi. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu karena adanya daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli itu gimana? Kalau yang jualan banyak, pembelinya sedikit, itu untuk menaikkan harga itu susah. Ya. Karena pembelinya lebih sedikit. Nah, tapi sebaliknya misalnya di tempat keramaian gitu ya, di tempat keramaian atau di stasiun atau di mana di rest area, penjual bakso satu. Nah, kemudian yang suka bakso banyak. Itu bargaining position dari pemasok itu tinggi. Nah, seperti itu. Itu Mas Mbak sekalian, mungkin pertemuan terakhir yang nanti saya sampaikan rekamannya di on class juga gitu ya. Tolong nanti disimak. Kalau ada yang nggak jelas, boleh nanti diteruskan lewat jalur WA kalau ada yang kurang jelas. Nah, kita nanti kan mau UTS ya, tanggal berapa ya? Tanggal 28 ya. Tanggal 28 kalau nggak salah. Nah, materi-materinya adalah berdasarkan apa yang kita kuliah online, kemudian juga materi yang ada di PowerPoint. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah kuliah online terakhir ya sebelum UTS. Jadi nanti silakan waktunya digunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan UTS, baik mata kuliah manajemen bisnis maupun kuliah-kuliah yang lain. Saya kira cukup. Mungkin ini masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Belum Pak. Belum ya. Kalau belum berarti saya saya tutup ya. Cukup ya. Boleh Pak. Boleh, cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Cukup, Pak. Nanti diambil di rekaman di itu ya, saya taruh. Jadi nanti ada beberapa tambahan materi yang mengenai PowerPoint-nya. Nanti tak taruh sesuai dengan sesuai dengan materinya, pertemuannya, topiknya, dan ini saya juga untuk melanjutkan yang tadi video pertama tadi 7.1, ini 7.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.